Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat, halaman 92, latihan 2.2, nomor 3 dan 4. Justru nomor 3 dan 4 ya, Dek, karena nomor 1 dan 2 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Ini dia nomor 3 dan 4. Ini nomor 3, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Ada grafik fungsi A, B, C, dan D. Kemudian nomor 4-nya, dari soal 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y sama dengan AX kuadrat kurangi BX tambah C. Jadi nomor 4 ini masih nyambung dengan soal nomor 3. Makanya Kak Sari bahas di video kali ini soal nomor 3 dan 4 saja. Disimak ya, Dek. Oke, kita akan mulai. Sebelum mulai, baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Perintahnya, kita diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat berikut. Yang A dulu ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, setidaknya kita memerlukan 3 atau 5 titik yang kita ketahui ya, Dek. Makanya di sini Kak Sari sudah menyiapkan tabelnya. Nanti untuk diisi dengan koordinat-koordinat gitu ya. Nah, gimana cara mengisinya? Langkah pertama, ini dulu. Kita misalkan jika X-nya 0. Kalau X-nya 0, nanti Y-nya berapa? Langsung ditulis aja ya. Gini, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, ini kan X kuadrat berarti 0 kuadrat. Ditambah 3 kali X berarti ya 3 kali 0 gitu ya. Ditambah 2. Sama dengan 0 kuadrat adalah 0, ditambah 3 kali 0 itu ya 0 juga ya, ditambah 2. Jadi 0 tambah 0 tambah 2. Berapa? Ya 2, kayak gitu. Nah, di sini dilengkapi dulu, ini X, ini Y, ini adalah X, Y. Masukkan ya, X-nya 0, ternyata Y-nya ketemu 2. Maka nanti titiknya adalah 0,2. Ini sudah terisi 1. Nah, sekarang mau kita cari titik yang lain lagi. Caranya gini. Sekarang diganti Y-nya yang 0. Kalau tadi kan X-nya yang 0 ya. Sekarang diganti Y-nya yang 0. Menuliskannya gini. Jika Y sama dengan 0, maka ini Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kita akan mencari nilai X-nya gantian. Kalau Y-nya 0. Caranya boleh menggunakan 3 metode yang kalian sudah pelajari di subbab sebelumnya. Ada metode apa aja? Kak Sari bantu mengingatkan di sini ya. Ada pemfaktoran, ya, difaktorkan. Ada juga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ada juga dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Kalian paling menguasai metode yang mana? Itu yang kalian gunakan ya. Nah, gini. Kalau Kak Sari sih paling suka cara pemfaktoran aja ya. Makanya di sini pakai cara pemfaktoran. Y-nya kita ganti dulu sama dengan 0. Nah, gini. Terus bikin, kalau pemfaktoran kan kayak gini ya. X kuadrat apa kali apa yang hasilnya X kuadrat? Tentu saja X kali X. Sekarang 2. Berapa kali berapa yang hasilnya 2, tetapi kalau dijumlah hasilnya harus 3. Boleh menuliskannya gini. Ya, berapa kali berapa yang hasilnya 2? Bisa 1 kali 2, ya kan? Bisa negatif 1 kali negatif 2, juga 2 nih hasilnya ya. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya juga 2. 1 kali 2 hasilnya juga 2. Tapi kita pilih yang kalau dijumlah hasilnya 3. Yang mana? Tentu saja 1 dan 2 ya. 1 tambah 2 kan 3. Jadi di sini tulis positif 1 dan positif 2. Karena ini tandanya positif ya. Kalau nggak ada tanda itu berarti positif. Sudah, berarti gini, X plus 1 kali X plus 2 sama dengan 0 kan. X-nya bisa kita ganti berapa supaya jadi 0? Tentu saja X-nya bisa kita ganti dengan negatif 1. Atau X-nya bisa kita ganti dengan negatif 2. Kenapa kayak gitu, Kak? Gini, kalau X-nya kita ganti negatif 1, negatif 1 tambah 1 berapa? 0. 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0. Nah, makanya X negatif 1 ini benar. Atau X sama dengan negatif 2. Di sini ya, kalau X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2 tambah 2 berapa? 0 ya. 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0. Nah, udah ketemu. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya bisa 2 macam. Bisa negatif 1 dan negatif 2. Kita pindahkan ke sini ya.
Y-nya 0, X-nya bisa negatif 1. Atau kalau Y-nya 0, X-nya juga bisa negatif 2. Gini. Titiknya ya negatif 1,0. Hati-hati ya, nulisnya X dulu ya. Kemudian negatif 2,0. Oke, kita sudah ketemu 3 titik nih. Kita mau cari 2 titik yang lainnya. Kita pakai 5 titik ya untuk menggambar grafiknya ya. Oke, 2 titik lainnya bisa dicari dengan cara ini. Menghitung sumbu simetri. Nah, sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Gitu ya. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nanti satu lagi dengan menghitung nilai optimum. Nilai optimum atau disingkat Y0 rumusnya adalah min D per 4A, di mana D ini adalah B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 4A. Nah, dari dua ini, sumbu simetri dan nilai optimum, ini nanti akan diperoleh titik puncak. Titik puncaknya. Titik puncak itu X, Y0. Nah, yang ini nanti ya. Kita letakkan di tabelnya sini nanti ya. X dan Y. Ketemulah X dan Y0. Kayak gitu. Kita hitung satu persatu dulu ya. Untuk sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Kita lihat di persamaannya. Masih ingat ya, Dek? Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini koefisien di depan X kuadrat ini adalah A. A-nya berarti 1. Koefisien di depan X ini adalah B. B-nya berarti 3 ini. Dan konstanta ini adalah disingkat C ya. Berarti 2. Nah, kita masukkan di sini. Berarti min B sama dengan B-nya tadi 3 ya. Berarti kalau min B ya min 3. Kayak gitu. Per 2 kali A-nya tadi masih ingat berapa? Ini. A-nya 1 ya. Berarti 2 kali 1 sama dengan min 3 per 2 kali 1. 2 kali 1 itu ya 2 ya. Berarti min 3 per 2. Udah ketemu. Min 3 per 2 itu berapa sih? Min 1,5. Ya, negatif 1,5. Ini udah ketemu sumbu simetrinya. Boleh ditulis di sini. X-nya negatif 3 per 2. Sekarang kita cari nilai optimumnya atau Y0. Rumusnya negatif D per 4A. Sama dengan min dalam kurung B kuadrat kurangi 4AC per 4A. D itu diskriminan. Diskriminan memang rumusnya sepanjang ini. Oke, kita kerjakan ya. Sama dengan, nanti kotakin dulu takutnya nyampur. Yuk, min dalam kurung B-nya tadi adalah 3, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Kok Y? C-nya adalah 2. Kayak gini ya. Per 4 kali A. A-nya 1, berarti 4 kali 1. Sama dengan negatif. Nah, 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2. Harus dihitung dulu 4 kali 1 kali 2. 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Berarti 9 dikurangi 8. Berapa? 1. Karena di sini depannya ada min, berarti ya min 1. Gitu. Per 4 kali 1, 4. Dah ketemu. Jadi nilai optimumnya adalah negatif 1 per 4. Pindahkan ke sini. Negatif 1 per 4. Maka titik X, Y nya ya ini tulis ya, negatif 3 per 2, negatif 1 per 4 gitu. Satu titik lagi. Nah, satu titik lagi nanti akan Kak Sari kasih lihat setelah kita bikin setelah kita meletakkan keempat titik ini ya pada bidang koordinatnya. Yuk, kita letakkan dulu ya ke bidang koordinatnya. Oke, Kak Sari sudah siapkan bidang koordinatnya pada kertas berpetak aja biar gampang ya, Dek. Ini mendatar adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Di sini adalah titik pangkalnya 0,0. Ini X positif 1, 2, 3, 4.
X negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Y positif ke atas ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Y negatif ke bawah, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, yang akan kita letakkan adalah keempat titik ini ya, 0,2, negatif 1,0, negatif 2,0, dan negatif 3/2, negatif 1/4. Yang ini dulu ya, 0,2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. X0 itu di sini, Y2 itu di sini. Nah, maka titiknya ini ya. Kemudian apalagi negatif 1,0. Oke. X negatif 1 itu di sini, Y0 itu berarti ya nggak kemana-mana kan, Y0 itu di sini ya dek. Nah berarti tetap ini negatif 1,0 itu ada di sini. Kalau Y-nya 1 sih ke atas, kalau Y-nya negatif 1 ke bawah, karena Y-nya 0 berarti ya tetap di sini gitu ya. Negatif 1,0 itu ada di situ. Terus negatif 2,0, X-nya negatif 2, Y-nya 0. X dulu, negatif 2 itu ini, Y-nya 0 berarti nggak ke atas, nggak ke bawah, tetap di sini. Nah, lagi ini negatif 3/2, negatif 1/4. Oke, negatif 3/2 itu boleh disebut negatif 1/2 ya. 3/2 itu kan 1/2. 1/2 itu di mana? Di antara ini, di antara 1 dan 2. Kan negatif 1/2 ya. Berarti di antara negatif 1 dan negatif 2, ada di tengah-tengah sini. Kemudian komanya negatif 1/4. Nah, negatif 1/4 itu nggak sampai negatif 1. Kalau di sini aja nih masih negatif setengah nih dek ya, berarti kalau negatif 1/4 itu ada di sini lagi. Nah, kita tarik garis ya, kayak gitu, memang kecil. Kalian nanti gambarnya juga seperti ini loh ya, jadi diperhatikan betul-betul supaya benar. Nah, di sini titiknya, ini jadi titik puncaknya ini. Oke, nah ini kalau kita hubungkan menjadi seperti ini deh, pelan-pelan aja, kayak pensil dulu, set, terus berbalik arah ke sana. Nah, makanya di sini kita membutuhkan satu buah titik lagi supaya bisa dilanjutkan. Cara membuat satu titiknya gini, dari titik puncak ini kita tarik garis putus-putus aja ke bawah, ke atas ke bawah. Ini disebut dengan sumbu simetri ya. Oke, sumbu simetri. Sumbu simetri itu jaraknya ke kanan dengan ke kiri sama. Makanya kalian lihat di sini ke kanan dulu. Ini setengah, kemudian 1, ya. Setengah, kemudian 1. Berarti kesananya juga setengah, kemudian 1. Oh, berarti di sini. Di negatif 3, ya. Di negatif 3 ke atasnya samakan dengan di sini. Nah, ya. Nah, berarti satu titiknya ada di sini. Baru kita lanjutkan aja. Set gitu ya, makanya ini berarti koordinatnya berapa? Negatif 3,2 ya. Boleh kita tambahkan pada tabel kita, justru negatif 3,2, X nya negatif 3, Y nya 2. Nah, ini jadinya lengkap, sudah 5 titik ya. Seakan-akan memang sudah kita tentukan duluan di awal negatif 3,2. Padahal justru negatif 3,2 ini tadi kita peroleh dari pencerminan terhadap sumbu simetrinya ini tadi ya. Gini kan caranya, dari sumbu simetri ini ke kanan bergerak setengah langkah ya, terus 1 langkah kan, biar lurus ke sini. Berarti ke kiri juga gitu, setengah langkah dan 1 langkah. Nah, berarti luruskan ke atas, ketemu deh. Ini koordinatnya adalah negatif 3,2 gitu. Inilah gambarnya, boleh kita tebelin ya. Nah, udah. Kalau dilanjutkan juga boleh, nggak masalah. Nah, gitu ya. Oke, kasih nama. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Selesai. Ini untuk grafik soal nomor 3A. Sekarang kita lanjut ke grafik soal nomor 3B. Di nomor 3B mirip seperti 3A. Bedanya ini tadi tandanya positif 3x, sekarang ini negatif 3x. Apakah gambarnya juga mirip jadinya? Nah, langkah-langkahnya tetap aja ya. Kita siapkan dulu tabelnya. Yuk. Oke, setelah tabelnya disiapkan seperti ini ya. Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Kita mengisi tabel-tabelnya dulu. Yang pertama, kalau X-nya kita ganti 0. X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan, yuk, X-nya diganti 0 berarti 0 kuadrat, gitu kan? Dikurangi 3 kali 0
ditambah 2 ya. Berarti Y-nya sama dengan berapa ya? 0 kuadrat itu 0. Dikurangi 3 kali 0 juga 0. 0 dikurangi 0 ya 0. Ditambah 2 ya 2. Nah, gitu. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya ternyata 2. Pindahkan di sini X-nya 0, Y-nya 2. Koordinatnya nanti 0,2. Lagi gantian. Tadi X-nya yang kita ganti 0. Sekarang Y-nya kita ganti 0 ya. Kalau Y sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan X kuadrat kurangi 3X plus 2. Kita akan mencari nilai X-nya ya. Y-nya diganti 0, tulis ini sama dengan 0 ya. Nah, pakai pemfaktoran lagi. Kak Sari paling suka pakai pemfaktoran ya. Lebih simple. Apa dikali apa yang hasilnya X kuadrat? Tentu saja X kali X. Berapa kali berapa yang hasilnya positif 2, tetapi kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Gini ya. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya positif 2? Kan bisa 1 kali 2, bisa juga negatif 1 kali negatif 2. Kan? Negatif 1 kali negatif 2 itu juga 2. Pilih di antara dua pilihan ini. Kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Nah, tentu saja kita pilih yang ini ya, Dek. Negatif 1 kalau ditambah negatif 2 itu hasilnya negatif 3. Makanya kita ambil ini, negatif 1 dan negatif 2. Sehingga nilai X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Sudah tahu kan? Kalau X dikurangi 1 supaya jadi 0 itu X-nya harus 1. Kan 1 kurangi 1, 0. Nah, kalau X dikurangi 2 agar hasilnya 0, berarti X-nya harus diganti angka 2 ya. Karena 2 kurangi 2 itu 0 gitu. Jadi kita udah punya, kalau Y-nya 0 berarti X-nya bisa 1 atau 2. Pindahkan di sini, kalau Y-nya 0 ya, X-nya bisa 1, bisa juga 2. Koordinatnya ini 1,0, yang di sini 2,0. Yes, sudah punya 3 titik koordinat. Sekarang kita mau cari sumbu simetri dan nilai optimumnya ya untuk menentukan titik puncak. Sumbu simetri. Sudah mulai menggunakan rumusnya, Dek. X. Sumbu simetri itu disingkat X ya, sama dengan min B per 2A. Langsung kita hitung dulu. Min B. B-nya kita lihat dulu. Di sini A-nya adalah 1. B-nya adalah negatif 3. C-nya adalah positif 2. Ya, karena yang kita minta min B berarti gini. Min negatif 3. Kan B-nya tadi negatif 3 per 2 kali A-nya tadi adalah 1. Sama dengan negatif kali negatif itu positif ya. Berarti positif 3 atau 3 saja per 2 kali 1, 2. Udah, sumbu simetrinya atau X-nya sama dengan 3 per 2. Boleh kita pindahin dulu. Sini, 3 per 2. Sekarang mencari nilai optimumnya. Atau disingkat Y optimum gitu ya, sama dengan min D per 4A, dimana rumus D-nya adalah B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 4 kali A. Yuk kita masukkan ya, sama dengan negatif. B-nya tadi adalah negatif 3. Berarti negatif 3 dikuadratkan berapa? Ya negatif 3 kali negatif 3 ya, 9. Dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah positif 2 tadi. Kayak gini. Per 4 kali A, A-nya 1. Ya, sama dengan negatif ini 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2. 4 kali 1 kali 2 dihitung dulu ya. 4 kali 1 4 kali 2 8. Berarti 9 dikurangi 8. Berapa? 1. Per 4 kali 1 ya 4. Udah ketemu. Y-nya adalah negatif 1 per 4. Kita pindahkan ke tabel ya. Di sini negatif 1 per 4. Nah, sehingga nanti titik koordinatnya 3 per 2, negatif 1 per 4 gitu. Terakhir, seperti tadi, titik yang kelima justru akan kita gambar setelah kita meletakkan keempat titik ini pada bidang koordinat. Yuk, pindah ke bidang koordinatnya.
Kak Sari akan menggunakan bidang koordinat yang sama dengan gambar A tadi ya Dek ya, karena nanti kita menggambarnya nggak ketumpuk-tumpuk kok, bisa kok, nanti ada di sekitar sini tempatnya. Kan Kak Sari sudah mencoba duluan tadi sebelum bikin video ini ya. Ini Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2, ini yang gambar A tadi, namanya Kak Sari pindah ke sebelah sini ya, biar nggak ganggu. Sebentar. Nah, kita OTW mau menggambar grafik yang B. Ini Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Punyanya yang A tadi. Nah, sekarang mau menggambar yang B. Titik-titiknya ini ya. 0,2, 1,0, 2,0, dan 3/2, negatif 1/4. Yuk, 0,2 dulu. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, di sini lagi. Biarin samaan. Terus ini 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. X1 itu di sini, Y0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti tetap di sini. Oke. Lagi 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. X2 itu di sini, kalau Y0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti ya tetap lagi di sini. Satu lagi, ini 3/2, negatif 1/4. 3/2 itu 1/2 ya. 1/2 itu berada di antara 1 dan 2, di tengah-tengahnya sini. Komanya Y-nya adalah negatif 1/4. Negatif 1/4 itu yang ini tadi deh. Kalau tengah-tengah antara negatif 1 dengan 0 itu kan negatif setengah. Nah, negatif 1/4 itu yang ini. Kita tarik garis lagi, samaan ini garisnya. Nah, sini dihubungkan. Oke, ketemulah di sini. Keempat titik ini kita hubungkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belok. Nah, gitu kurang lebihnya. Oke, nah titik satu lagi pasti ada di sekitar sana. Caranya kita gambar dulu sumbu simetrinya ini ke atas ke bawah dari titik puncaknya ini ya Dek ya. Ini ke atas ke bawah. Garis putus-putus aja. Sudah, ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu merupakan cermin ya. Jadi nanti sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Caranya kayak tadi, dari sumbu simetri ini di sini ke kiri dulu. Setengah dan 1. Berarti ke kanannya juga setengah dan 1. Nah, maka titiknya ada di sini, tarik ke atas. Nah, ya, samakan dengan yang ini. Nih, berarti ada di sini titiknya. Oke, koordinatnya berapa, berapa ini? X-nya 3, nah, Y-nya 2 ya. X-nya 3, Y-nya 2. Kita lanjutkan dulu gambarnya, boleh kayak gini. Dah, nah ini dilanjutkan gini nggak masalah. Gitu. Inilah grafik fungsi untuk yang B ya. Gambar 3B. Kasih nama Y sama dengan X kuadrat kurangi 3X tambah 2 gitu. Oke, dengan titik puncaknya di sini ya. Nah, ini koordinat yang kelima tadi 3,2 boleh kita tambahkan pada tabel. Di sini ya. 3, X-nya 3, Y-nya 2. 3,2. Dah sempurna. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat sekilas gimana ini? Gambar yang A dengan gambar yang B. Ini gambar yang identik ya, Dek. Hanya saja untuk yang A itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Ya kan? Sementara untuk gambar yang B dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Betul ya? Seperti dicerminkan terhadap sumbu Y juga ini ya. Jaraknya dari sumbu Y sama semua. Gitu. Itu nanti untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4. Tapi nanti dulu. Kita mau gambar untuk yang C dan D dulu. Langkah-langkahnya sama, bikin tabel ya. Kita siapin dulu. Yang C, Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Yuk. Ini dia tabel untuk yang C sudah kita siapkan ya. Persamaannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Yuk, untuk X-nya kita ganti 0 dulu. X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan ini X kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah 5 kali X ya 5 kali 0 gitu ya. Terus ditambah 6 sama dengan 0 kuadrat adalah 0, ditambah 5 kali 0 juga 0 ya, berarti 0 tambah 0 tambah 6, ya 6. Oke, kita pindahkan kalau X-nya 0, Y-nya 6.
Sini. Titik koordinatnya 0,6. Sekarang gantian Y-nya sama dengan 0. Kayak gini. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Ini jadi 0 Y-nya ya. Nah, yuk difaktorkan ya, Dek. Nanti biar ketemu nilai X-nya. Kayak gini. X kali X. Sekarang lihat di sini 6. Berapa kali berapa yang hasilnya 6? Bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3 gitu ya. Negatif kali negatif juga bisa. Tapi kita harus lihat kalau di jumlah hasilnya 5. Udah ada tuh, Dek. Nih, 2 dan 3. 2 dan 3 kan kalau dikalikan hasilnya 6. Dan 2 dan 3 ini kalau di jumlah hasilnya 5. Berarti ini yang kita ambil ya. Positif 2 dan positif 3. Kayak gini. Berarti X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Dah, kita masukkan. Kalau Y-nya 0, kayak gitu. X-nya bisa negatif 2, bisa juga negatif 3. Maka titik koordinatnya negatif 2,0 dan negatif 3,0. Gini. Satu lagi untuk titik puncaknya ya, menggunakan rumus sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetri dulu. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Sama dengan, yuk kita lihat. Ini A-nya adalah positif 1. Di sini ya. B-nya adalah positif 5. Nanti C-nya adalah 6. Oke? Udah ya, kita masukkan min B. Berarti karena ini B-nya 5, positif 5, berarti min B ya min 5. Kayak gitu. Per 2 kali A. 2 kali A-nya tadi 1. Sama dengan berapa? Min 5 per 2. Min 5 per 2 itu boleh ditulis atau diletakkan di bidang koordinat. Nanti min 2,5. Ya, negatif 2,5. Ini untuk sumbu simetrinya. Sekarang untuk nilai optimumnya. Atau Y0 sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 4 kali A sama dengan min dalam kurung B kuadrat. B kuadrat, B-nya tadi adalah 5 atau positif 5. Berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya masih ingat ini. C-nya 6 ya, positif 6 aja kayak gini per 4 kali A-nya 1 sama dengan negatif, yuk 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6, 4 kali 1 4 kali 6 24, berarti 25 dikurangi 24 berapa? 1 ya, per 4 kali 1 ya 4. Udah ketemu, berarti nilai optimumnya adalah negatif 1,4. Kita letakkan di sini ya. Sumbu simetrinya tadi negatif 5,2 atau boleh ditulis negatif 2,5. Udah deh, nggak apa-apa, pecahan aja ya. Dari tadi udah terlanjur pecahan. Kemudian nilai optimumnya negatif 1,4 kayak gini. Titiknya adalah negatif 5 per 2, negatif 1 per 4. Yes. Sudah ada 4 titik, kita langsung mau gambar pada bidang koordinatnya. Nanti titik kelimanya kita tambahkan terakhir ya. Yuk, siapkan dulu. Ini dia bidang koordinatnya ya. Di sini titik pangkalnya, ini X positif, X negatif, Y positif, dan Y negatif. Langsung kita masukkan titik yang pertama 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. 6 itu ke atas. Nah, berarti di sini. Titik kedua negatif 2,0, X-nya negatif 2, Y-nya 0. X negatif 2 itu di sini, Y0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti tetap ada di sini. Titik ketiganya negatif 3,0, oke. Negatif 3,0 berarti nggak ke atas, nggak ke bawah ya, tetap di sini. Titik keempat negatif 5 per 2, negatif 1 per 4. Tadi negatif 5 per 2 itu sama dengan negatif 2,5. Ya, 2,5. Negatif 2,5 itu ada di antara negatif 2 dengan negatif 3. Pas di tengah-tengahnya sini. Terus yang satunya negatif 1 per 4 itu ya ini dari 0 sampai negatif 1 tapi dibagi 4.
kita bagi 2 dulu. Nah, setelah itu dibagi 2 lagi di sini ya, negatif 1/4. Kita hubungkan. Nih. Nah, titiknya ada di sini. Ini ya sebagai titik puncaknya. Oke, kita hubungkan ke 4 titik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Sadi berangkat dari sini dulu deh. Ini kembali ke sini ya. Terus ke atas. Nah, gitu kurang lebihnya ya. Kalian bikin yang lebih rapi dari punya Kak Sari ya. Oke, dah. Kalau mau melengkapi gambarnya, nanti ada di sekitar sini ya, satu titiknya lagi. Caranya seperti tadi, kita buat dulu sumbu simetrinya. Dari titik puncak ini, kita bikin garis putus-putus ke atas ke bawah. Dah, gitu. Nah, kelihatan dari sini, mulai ke sini juga boleh deh. Ini kan, ya, ini setengah. Terus ini 1 dan 1. Berarti ke sebelah kiri juga gitu, setengah dan 1 dan 1. Berarti titiknya ada di sini gitu loh, mudahnya. Terus kita hubungkan aja. Nah, jadi bikin koordinatnya ini kira-kira berapa koma berapa? Ini X-nya negatif 5, Y-nya 6 ya. Berarti negatif 5,6. Agak ditebelin boleh. Kalau kalian mau pakai warna, sangat-sangat boleh ya. Yuk, ini kita lengkapi di tabel tadi ya, negatif 5,6. Ini tabelnya. Negatif 5,6. X-nya negatif 5, Y-nya 6. Sip. Nah, terakhir, jangan lupa dikasih nama ya. Tadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 gitu. Ini bekas ngukur kita dihapus boleh aja, nggak kepake kok ya. Kalau untuk sumbu simetrinya yang garis putus-putus ini sih tetap aja nggak masalah ya. Ini mau dilanjutkan gini juga boleh sebenarnya ya, nggak harus berhenti di titiknya gitu. Oke, gambar yang C sudah jadi dong. Sekarang kita mau lanjut ke yang D. Mana? Ini dia, Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X tambah 6. Siapkan dulu tabelnya. Setelah tabel disiapkan, langsung kita isi ya. Kita hitung untuk X sama dengan 0 dulu. Maka Y-nya sama dengan, ini 0 kuadrat dikurangi 5 kali X, berarti 5 kali 0 ditambah 6 ya. Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0 dikurangi 5 kali 0 juga 0. 0 kurangi 0, 0 ditambah 6 ya 6. Oke ya, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Gini 0,6. Gantian sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Maka Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X plus 6. Y-nya kita ganti 0. Gini sama dengan pakai faktorisasi. Pemfaktoran ya. Nah, kayak gini. X kuadrat itu adalah X kali X. 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3 ya, bisa negatif 2 kali negatif 3, negatif 1 kali negatif 6 juga bisa. Kita pilih yang hasilnya kalau dikali adalah 6, ya ini semua, tapi kalau dijumlah harus negatif 5. Yang mana dek? Tentu saja yang ini ya, negatif 2 dengan negatif 3. Kalau dijumlah ini negatif 5. Oke, kita masukkan negatif 2, negatif 3. Sehingga X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Nah, pindah yuk. Kalau Y-nya 0 ya, gini. X-nya bisa jadi 2, bisa juga 3. Nah, pindah 2,0, 3,0. Yes, satu titik lagi kita hitung untuk titik puncaknya dengan cara menghitung sumbu simetrinya yaitu X-nya dan nilai optimumnya yaitu Y0 ya, YO. Yuk kita hitung sumbu simetri. Sudah mulai ingat ya rumusnya ya. X sama dengan min B per 2A sama dengan, kita teliti dulu untuk A, B, dan C-nya. Di sini A-nya adalah 1,
B-nya adalah negatif 5 dan C-nya adalah positif 6 ya. B dulu, negatif 5. Karena kita mintanya min B, berarti min negatif 5. Gini ya, per 2 kali A. A-nya 1, berarti 2 kali 1. Sama dengan negatif, berdekatan dengan negatif itu jadi positif ya. Atau negatif kali negatif itu positif, berarti positif 5. Ya 5 aja nulisnya. Per 2 kali 1 itu 2. Ini sumbu simetrinya adalah 5/2. Kita pindahkan di sini 5/2. Sekarang untuk nilai optimumnya atau YO-nya ya. Nilai optimum. Gini, min D per 4A sama dengan min B kuadrat kurangi 4. Kali A kali C per 4A. Ya, sama dengan min dalam kurung B kuadrat. B-nya tadi adalah negatif 5. Berarti negatif 5 kuadrat berapa? 25. Tulis. Dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 6. Gitu ya. Per 4 kali A-nya 1. Sama dengan, yuk, negatif 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6. 4 kali 1, 4 kali 6, 24. 25 kurangi 24 itu 1. Per 4 kali 1 ya 4. Jadi Y0-nya negatif 1/4. Kita pindahkan. Y optimumnya ya, negatif 1/4. Titik koordinatnya 5/2, negatif 1/4. Tutup kurung. Yes, sudah ketemu 4 titik. Sekarang kita beralih ke bidang koordinatnya. Langsung aja Kak Sari gunakan yang tadi di sebelahnya itu ya, Dek ya. Nah, nanti gambarnya akan ada di sini kok. Yang pertama untuk titik 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6 itu ada di atas. Berarti di sini juga. Berikutnya ini 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. X2 itu ada di sini, Y0 itu ya tetap ya, nggak ke atas, nggak ke bawah, tetap di sini. Titik berikutnya adalah 3,0. 3, X-nya 3 itu di sini ya, 0, ya udah berarti tetap di sini. Nah, satu lagi titik puncaknya ini 5/2. 5/2 itu boleh disebut 2,5 ya. 2,5 itu di antara 2 dan 3, ada di tengah-tengah sini. Nah, komanya berapa? Komanya negatif 1/4. Negatif 1/4 itu yang ini tadi ya, Dek ya. Masih ingat kan? Tinggal kita hubungkan aja yuk. Nah, ada di sini. Ini titik puncaknya. Terus dihubungkan ya ke 4 titik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dibalik ke sini. Nah, oke. Gitu ya, Dek, kurang lebihnya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ke sana. Caranya bikin dulu sumbu simetrinya, dipanjangin ke sini biar enak. Ya, hitung dari sini ya, 1, 2, setengah. Berarti ke kanan juga ya, setengah, 1, 2. Berarti ada di sini. Oke, langsung kita hubungkan. Bismillah. Nah, gitu. Diteruskan sedikit boleh. Ini juga diterusin sedikit boleh. Ini titiknya ya. Koordinatnya berapa? Di sini adalah 5. Y-nya adalah 6 ya. Berarti 5,6. Ditebelin dikit boleh. Kalau kalian mau pakai warna spidol warna-warni boleh ya. Nah, karena Kak Sari ditunjukkan lewat video, jadinya beraninya pakai pensil deh, sehingga kalau ada yang keliru masih bisa dihapus. Nah, ini untuk menghitung jarak ini tadi boleh kita hapus aja. Dan terakhir tambahkan koordinat titik terakhir ini ke tabel ya. 5,6. X-nya 5, Y-nya 6.
Alhamdulillah selesai ya. Gambar nomor 3 A, B, C, dan D selesai. Oh ya, untuk sempurnanya kasih nama. Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X tambah 6. Yes. Yuk, sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Baca dulu ya. Dari soal 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y sama dengan AX kuadrat kurangi BX plus C. Oke, jadi kesimpulannya apa? Sebelumnya lihat dulu, AX kuadratnya sama, ya. C-nya sama. Yang membedakan apa? Ini B-nya adalah positif, di sini B-nya adalah negatif. Berarti yang mau dibandingkan itu misalnya yang A dengan yang B, ya. X kuadratnya sama, positif 2-nya sama. Bedanya ini, di sini B-nya adalah positif 3, di sini B-nya adalah negatif 3. Jadi kita bandingkan dulu gambar yang A dengan B tadi, kayak gini. Kalian tentu bisa melihat perbandingannya, perbedaannya. Kalau yang B-nya positif, dia berada di sebelah mana? Ayo, di sebelah kirinya sumbu Y. Kita catat ya. Kalau B-nya positif, grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Sementara kalau nilai B-nya negatif, nih, grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan kedua grafik fungsi ini ya merupakan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Gitu. Itu yang dapat kita simpulkan. Dicatat dengan kalimat seperti ini, Kak Sari bantu ya. Gini aja kesimpulannya, Kak Sari bacakan ya. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C merupakan hasil pencerminan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat kurangi BX tambah C terhadap sumbu Y. Kemudian untuk grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ini yang B-nya bernilai positif ya dek, akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Sementara grafik Y sama dengan AX kuadrat kurangi BX ditambah C, ini yang nilai B-nya negatif ya, akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Itu kesimpulannya untuk soal nomor 4. Nah, pembuktiannya lagi yang digambar kedua tadi, yang C dengan D. Terlihat ya. Ini mereka Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 ini merupakan pencerminan terhadap Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X plus 6. Ini kan gambar yang identik ya, bedanya seperti dicerminkan terhadap sumbu Y di sini ya. Satunya di sebelah kiri, satunya di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri yang mana? Yang B-nya bernilai positif. Yang di sebelah kanan yang mana? Yang B-nya bernilai negatif. Kayak gitu. Kalau terbukanya semuanya terbuka ke atas ya. Nah, ini ada di kesimpulan nomor 1 dan 2 kemarin deh. Jadi ketika nilai A positif, ini A itu adalah angka di depan huruf X kuadrat ya, positif, satu kan positif ya, ini juga 1 ya positif, maka grafik fungsi akan terbuka ke atas gitu. Yang di sini juga ya, karena di depan X kuadrat itu adalah angka 1 dan positif, ini juga ya, di depan X kuadrat itu adalah 1 positif ya, maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Di situ enggak Kak Sari ulangin lagi untuk kesimpulan yang itu. Kalau kalian tambahkan sendiri boleh, tetapi memang di sini penekanannya untuk soal nomor 4 itu perbandingan yang B-nya bernilai positif dengan yang B-nya bernilai negatif. Itu gimana sih? Ternyata terjadilah pencerminan terhadap sumbu Y, di mana yang B-nya bernilai positif selalu berada di sebelah kiri sumbu Y, kemudian yang B-nya bernilai negatif selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Kayak gitu ya. Yang positif sebelah kiri, yang negatif malah di sebelah kanan. Ya, oke, sesuai janji Kak Sari hanya membahas soal nomor 3 dan 4 saja. Itu pun sudah 40 menit lebih nih dek ya. Memang harus pelan-pelan supaya kalian paham. Gitu aja deh. Kak Sari sudahin dulu ya. Sampai ketemu di video yang lain. Kalau kamu suka silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan biar sama-sama paham. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.